Selamat siang Bu Bella. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil esai saya. Saya Vincentus Stadio dengan NIM 205314017 dengan judul Perlindungan Masyarakat dalam Mengakses Fasilitas Publik di Masa Pemberlakuan Kebijakan PPKM. Kita mulai dengan pengertian COVID-19. Apa itu COVID-19? COVID-19 adalah singkatan dari Coronavirus Disease yang berada di tahun 2019. Penyakit atau bisa juga disebut penyakit coronavirus di 2019. Ini adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang dikenal sebagai SARS. Gejala umum pada COVID-19 yaitu batuk, sesak napas, dan demam. Pemerintah merespons pandemi COVID-19 ini yang telah berlangsung selama 2 tahun dengan berbagai kebijakan untuk mengurangi penyebaran virus ini di daerah dengan banyaknya kasus. Salah satu kebijakan yang diterapkan pemerintah ialah kebijakan penerapan aplikasi Peduli Lindungi, di mana aplikasi Peduli Lindungi yang hanya dapat diakses melalui telepon seluler ini harus dimiliki oleh masyarakat. Aplikasi Peduli Lindungi mengumpulkan data yang dimasukkan oleh Satgas Penanganan COVID-19 dan organisasi terkait lainnya dari berbagai daerah. Selanjutnya, tujuan penerapan aplikasi Peduli Lindungi. Pertama, integrasi data secara komprehensif dan terkini. Kedua, melibatkan masyarakat saat berada dalam fasilitas umum. Ketiga, dapat mengetahui status wilayah daerah yang terkena COVID-19 berdasarkan jumlah orang yang terpapar. Gambaran ketiga tujuan penerapan ini, di mana masyarakat ditujukan untuk masyarakat, kepemilikan telepon seluler, dan fasilitas umum. Ketiga elemen tersebut yang saling berhubungan atau berkaitan dengan keberhasilan tujuan implementasi dari aplikasi Peduli Lindungi. Manfaat dan keunggulan Peduli Lindungi. Pertama, pelacakan kontak, di mana aplikasi Peduli Lindungi ini dapat membantu dalam pelacakan dan memantau kontak erat dengan individu yang telah terinfeksi COVID-19. Ini dapat membantu dalam memutus rantai penyebaran virus dengan memberitahu orang yang mungkin telah terpapar, sehingga mereka dapat mengambil langkah-langkah pencegahan yang lebih lanjut. Kedua, pemberitahuan cepat. Aplikasi ini dapat memberikan pemberitahuan cepat kepada pengguna jika mereka telah berada dalam jarak dekat dengan seseorang yang kemudian didiagnosis positif COVID-19. Hal ini memungkinkan mereka untuk segera mengambil tindakan pencegahan seperti isolasi mandiri atau pengujian yang lebih lanjut. Ketiga, panduan dan informasi. Aplikasi Peduli Lindungi ini juga dapat menyediakan panduan dan informasi terkait COVID-19, termasuk langkah-langkah pencegahan gejala dan petunjuk untuk mencari perawatan medis yang terdekat. Keempat, pemantauan kesehatan. Aplikasi ini dapat memberikan pemantauan kesehatan harian kepada pengguna, memungkinkan mereka untuk melaporkan gejala atau perubahan kesehatan mereka secara teratur. Ini dapat membantu dalam mengidentifikasi dini dan intervensi lebih awal terhadap kemungkinan infeksi COVID-19. Selanjutnya, kelemahan. Kelemahan yang berada dalam aplikasi Peduli Lindungi terdapat 4. Yang pertama, privasi dan keamanan. Beberapa orang
mungkin khawatir tentang privasi mereka saat menggunakan aplikasi ini. Aplikasi ini melibatkan pelacakan, lokasi, dan data kontak, memerlukan kebijakan privasi yang ketat untuk melindungi informasi pribadi pengguna. Yang kedua, pembatasan akses. Aplikasi ini memerlukan smartphone dengan koneksi internet untuk dapat beroperasi. Hal ini dapat menjadi penghalang bagi mereka yang tidak memiliki akses terhadap perangkat atau koneksi internet. Yang ketiga, kebutuhan pengguna. Efektivitas aplikasi ini bergantung pada seberapa besar keinginan pengguna untuk mengunduh dan menggunakan aplikasi tersebut. Jika hanya sedikit orang yang menggunakannya, maka manfaatnya mungkin sangatlah terbatas. Yang keempat, potensi kesalahan. Maksudnya, seperti teknologi lainnya, Peduli Lindungi ini dapat mengalami kesalahan atau masalah teknis yang dapat mempengaruhi efektivitasnya dalam melacak kontak dan memberikan pemberitahuan. Jadi kesimpulan dari esai saya ini adalah Peduli Lindungi adalah aplikasi yang mampu memberikan gambaran situasi penyebaran COVID-19 saat ini. Data tersebut setidaknya mencakup 3 hal, yaitu data jumlah orang yang melakukan aktivitas dalam satu waktu berada di fasilitas umum, penelusuran orang-orang yang diduga terpapar COVID-19, serta informasi data sebaran dan zonasi paparan COVID-19. Data tersebut sangatlah penting untuk menyusun kebijakannya penanggulangan COVID-19 selanjutnya. Penerapan aplikasi Peduli Lindungi telah memberikan manfaat dalam upaya penanggulangan COVID-19. Namun, tantangannya masih tetap ada. Nah, pertanyaan ini harus diambil dari pemerintah agar implementasi Peduli Lindungi ini lebih baik lagi. Mungkin sekian dari presentasi saya. Saya mengucapkan terima kasih.